Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang laporan neraca. Nah, yang mana pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang laporan perubahan modal dan laporan laba rugi. Nah, setelah laporan laba rugi itu kan kita membuat laporan perubahan modal. Nah, setelah laporan perubahan modal kita masuk ke dalam laporan neraca. Nah, laporan neraca ini untuk mengatur keseimbangan keuangan perusahaan nih. Nah, di sini udah tersedia yang pertama kolom harta lancar, harta tetap, utang lancar, utang jangka panjang kalau ada, dan modal. Biasanya kalau utang jangka panjang itu untuk laporan perubahan modal sih biasa. Untuk akuntansi perusahaan dagang maksudnya. Di sini utang jangka panjang nggak ada. Nah, oke. Harta lancar. Harta lancar itu kaitannya dengan yang pertama bisa kas, piutang, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih mudahnya yaitu yang nomor akunnya 1.1. Nah, ini semua merupakan harta lancar nih. Tapi kalau udah masuk 1.2, ini udah masuk harta tetap. Ya. 2.1 ini udah masuk ke ke utang usaha. 3 ini udah masuk ke akun modal. Nah, 4 ini pendapatan dan 5 ini udah masuk ke dalam akun akun beban. Nah, lalu untuk 122 ini masuk ke dalam aktiva tetap dan utang gaji ini masuk ke dalam utang ya, akun utang karena 2 pala 2 tuh. Lalu 12 masuk ke dalam akun aktiva tetap. Oke, baik, kita langsung aja kita bahas harta lancar. Kita masukkan yaitu kas sampai asuransi dibayar di muka. Nah, nominal berapa kas? 34 juta. Nah, ini sengaja saya giniin pakai Excel. Tapi bakal saya bahas satu-satu. Nah, kas 34 juta diambil dari mana? 34 juta dari sini. Oh, sorry, ada kesalahan. Saya ulang. Kas 34 juta. Diambil dari mana? Dari sini. Nah, yang pojok ya, yang laporan neraca ini nih, neraca. Oke. Nah, langsung kita tarik ke bawah boleh. Tapi nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, piutang usaha 3.500.000 dari mana? Kita lihat. Nah, di sini sebesar 3.500.000. Lalu yang ketiga, perlengkapan sebesar 6 juta. 6 juta dari mana? Dari laporan neraca 6 juta. Oke. Nah, seterusnya ya. Lalu habis itu kita masuk ke dalam harta tetap. Nah, sebelum masuk ke harta tetap, kita totalin dulu. Total dari aktiva tetap. Tambahkan semua. Lanjut, harta tetap. Nah, harta tetap itu ada peralatan dan juga akumulasi penyusutan peralatan. Nah, peralatan nominalnya berapa? Kita lihat. Peralatan sebesar 20 juta dan akumulasi penyusutannya karena dia ada di posisi penyusutan maka akan mengurangi nilai nilai masa ininya, aktiva tetapnya 400.000. Nah, kita masuk ke jumlah total sebesar berapa nih? 20 juta dikurang 400.000. Nah, tinggal kita jumlah total aktiva lancar ditambah aktiva tetap sebesar 69 juta. Nah, berarti nanti yang diutang dan modal juga harus sama sebesar 69 juta. Nah, kita masukin dulu utang. Utang ada utang usaha sebesar
12 juta kalau nggak salah. 12 juta. Habis utang usaha, utang gaji ada di paling bawah tadi. Nah, sebesar utang gaji sebesar 2 juta. Nah, tinggal kita tambahin. Karena ini sama-sama utang, jadi tinggal kita tambah ya. Nah, utang jangka panjang kebetulan nggak ada, langsung ke modal. Nah, kita masukin modal. Modal berapa? Kita ambil dari laporan perubahan modal. Modal akhirnya kita masukin sebesar 55 juta. Sebentar, desimalnya saya hilangin dulu ya. Oke, total modal. Langsung saya total deh. Nah, 14 juta ditambah 55 juta. Totalnya 69 juta. Sama kan? Total utang tadi. Belum kita masukin. Nah, pada intinya, kita harus paham dulu. Yang masuk ke dalam harta lancar mana, yang masuk ke dalam harta tetap mana. Nah, harta kan konteksnya dia posisinya ada di debit kan. Berarti kalau yang ada di kredit seperti akumulasi penyusutan yang akan mengurangi nilai masanya, maka dia akan mengurangi apa? Mengurangi aktivanya. Kayak misalkan cadangan kerugian piutang itu kalau ada di akuntansi perusahaan dagang. Nah, kalau saya gampangnya seperti ini. Satu. Nah, yang satu nih ini masuk dalam aktiva lancar. 1-2 udah masuk aktiva tetap. 2-1 udah masuk ke dalam utang, beda nih, udah masuk beda nih. 3 ini masuk modal, udah mulai beda juga. Nah, 4 ini masuk pendapatan. Dan 5 masuk ke dalam beban. Nah, 1 ini masuknya aktiva. Dan 21 ini masuknya ke dalam utang. Oke. Sampai sini jelas ya? Oke, cukup sekian dari saya. Next pertemuan berikutnya akan saya bahas tentang jurnal penutup dan laporan neraca saldo penutup. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sudah saya sediakan kolom laporan neraca lajur. Pada minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya sudah kita bahas tentang laporan neraca lajur. Dan langkah selanjutnya setelah pembuatan neraca lajur adalah pembuatan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Yang mana laba rugi ini merupakan komponen dalam laporan keuangan. Dalam siklus akuntansi, laba rugi ini penting untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Apakah perusahaan mengalami laba itu untung, atau mengalami rugi. Rugi itu kerugian ya. Nah, di sini sudah ada laba rugi. Cuman di sini belum kita masukkan ke dalam laporan keuangannya, ini masih dalam bentuk neraca lajur. Nah, langkah selanjutnya kita hanya memindahkan sebenarnya. Pindahkan kemana? Pindahkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, sebenarnya neraca lajur ini sangat membantu kita dalam penyusunan laporan keuangan. Di situ udah ketahuan sebenarnya labanya 7 juta nih. Nah, makanya kita hanya perlu memindahkan saja ke dalam laporan laba rugi. Caranya gimana? Nah, di sini pendapatan. Pendapatan akun normalnya di mana? Di kredit. Nah, berarti kita masukkan ke dalam kredit. Nomor akun pendapatan berapa? 411. Nah, di sini ada 4 kolom ya. Satu ini untuk nomor akun, yang kedua ini untuk nama akun, yang ketiga dan 4 ini untuk saldonya ya. Nah, kita masukin dulu nama akun, nomor akun yang 411, akunnya pendapatan 18 juta.
18.500.000, maaf. Nah, 18.500.000 ini dari mana? Dari sini. Pendapatan jasa 18.500.000 ini yang kita ambil. Saya kasih tanda kuning. Nah, ini yang kita ambil. Nah, setelah kita masukin total pendapatan. Total pendapatan saya bold biar lebih mudah, sebesar 18 juta. Nah, nanti yang kita kurang adalah yang ini. Yang kita kurang dengan beban, karena rumus mencari laba rugi itu hanya pendapatan dikurang beban, itu aja. Kalau misalkan di perusahaan dagang, yang pertama ada pendapatan biasa, lalu beban operasional, beban biasa, lalu habis itu pendapatan lain-lain, habis itu beban lain-lain. Tapi kita masih menggunakan atau masih belajar akuntansi perusahaan jasa, maka dari itu kita hanya menggunakan pendapatan dan beban operasional saja. Beban lain-lainnya Pak dipakai belum? Belum, karena di sini belum ada beban lain-lain dan beban lain-lain dan pendapatan lain-lain belum ada. Nah, maka dari itu kita masih pakai yang simpel-simpelnya aja. Nah, setelah pendapatan barulah kita masukkan beban. Beban itu nomor akunnya berapa? Kita lihat. Dari sini udah termasuk beban nih. Kita copy paste aja ya. Nah, 511 apa nih nama akunnya? 511 beban gaji. Lalu habis itu, habis beban gaji, beban telepon, terus beban listrik dan air, habis 515. Nah, ada 4 lagi ya, kita tarik aja ke bawah. Oke, habis beban listrik dan air, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan terakhir. Oke, nah ini yang 1 sama 2 ini, 122 dan 212. Kenapa nggak masuk ke dalam laporan laba rugi? Karena dia bukan bagian dari pendapatan dan juga bukan bagian dari utang. Dan bukan juga bagian dari beban. Maka dari itu, akumulasi penyusutan peralatan dan utang gaji, dia masuknya ke dalam laporan neraca yang di sebelah terakhir nih. Yang laporan neraca ini, dia masuk ke sini nanti ikutnya. Oke, nah setelah kita posting tadi, kita masukkan langsung beban gaji berapa nominalnya. Akun beban itu udah pasti di debit ya. Nah, beban gaji berapa nominalnya? 7 juta. Kita masukin 7 juta. Saya kuntingkan semua. Nah, lalu habis itu beban telepon. Beban telepon berapa? 600.000. Beban listrik dan air 800.000. Beban perlengkapan sebesar 2 juta. Nah, selebihnya kita tarik aja nggak apa-apa. Ini enaknya pakai Excel. Nah, lalu kita jumlahkan semua. Dari 7 juta, salah rumus. Nah, ingat, rumus laba rugi adalah pendapatan ditambah pendapatan dikurang beban. Maka dari itu, kita akan mengurangi pendapatannya. Sebentar, saya more borders dulu. $18.500.000 dikurang 11.500.000, hasilnya 7 juta. Dia mengalami laba. Nah, kita nggak ngelihat debit dan kredit kalau di laba rugi, karena pada umumnya pendapatan itu kan ada posisinya di dalam kredit kan. Tapi yang kita lihat adalah pendapatan itu kan income ya, income atau pemasukan buat perusahaan, dan beban adalah pengeluaran. Pengeluaran apa? Pengeluaran buat kegiatan
operasional perusahaan. Maka dari itu, pendapatan dikurang dengan beban. Labanya sebesar 7 juta. Sama dengan yang di worksheet, labanya 7 juta. Nah, labanya 7 juta. Dan ini yang tadi kita masukkan. Sebanyak ini. Nah, sudah selesai laporan laba rugi. Next, pertemuan berikutnya adalah laporan perubahan modal dan laporan neraca.